Mencekik sampai menampar lawan, Lionel Messi masih lolos dari sanksi larangan bermain. Lionel Messi kembali menjadi pusat perhatian setelah terlibat dalam insiden panas ketika Inter Miami menghadapi Philadelphia Union di Major League Soccer. Pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2 tersebut tidak hanya menyajikan persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga diwarnai keributan yang melibatkan sejumlah pemain. Nama Messi kemudian menjadi sorotan setelah dirinya terlihat melakukan kontak terhadap pemain Philadelphia Union, Quinn Sullivan. Dalam tayangan pertandingan, Messi tampak menyentuh atau menampar bagian belakang kepala dan leher Sullivan setelah terjadi perselisihan di antara keduanya. Menariknya, Messi tidak mendapatkan kartu kuning maupun kartu merah pada saat kejadian berlangsung. Namun, bukan berarti tindakan tersebut sepenuhnya dilewatkan oleh MLS. Setelah pertandingan, Komite Disiplin MLS melakukan evaluasi dan akhirnya menjatuhkan hukuman berupa denda kepada pemain asal Argentina tersebut. Yang menjadi perhatian terbesar adalah Messi tidak mendapatkan hukuman larangan bermain. Artinya, meskipun MLS menilai tindakannya melanggar aturan mengenai kontak terhadap wajah, kepala, atau leher pemain lawan, hukuman yang diberikan kepada Messi berupa denda finansial dan bukan skorsing pertandingan. Jumlah denda tersebut tidak diumumkan kepada publik. Keputusan tersebut langsung memunculkan berbagai reaksi dari penggemar sepak bola. Ada yang menilai hukuman denda sudah cukup karena insiden tersebut terjadi dalam situasi pertandingan yang sangat panas. Namun ada pula yang mempertanyakan, mengapa tindakan yang melibatkan kontak fisik terhadap pemain lawan tidak berujung pada larangan bermain? Apalagi Messi bukan satu-satunya pemain yang terlibat dalam keributan tersebut. Pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union memang berlangsung dengan tensi tinggi. Ketegangan meningkat pada masa injury time ketika beberapa pemain mulai terlibat dalam perselisihan. Dalam situasi tersebut, Messi dan Quinn Sullivan terlibat kontak setelah Sullivan diduga melakukan kontak dengan Messi ketika sang pemain Argentina sudah memainkan bola. Messi kemudian terlihat bereaksi dan melakukan kontak ke bagian belakang kepala atau leher Sullivan. Wasit tidak memberikan hukuman langsung kepada Messi. Namun setelah pertandingan selesai, kejadian tersebut kembali diperiksa oleh pihak MLS. Hasilnya, Messi dinyatakan melanggar kebijakan liga terkait penggunaan tangan terhadap wajah, kepala, atau leher pemain lawan. MLS kemudian menjatuhkan denda kepada Messi. Inter Miami juga menerima hukuman terhadap Ian Frey yang dinilai melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, narasi bahwa Messi lolos dari sanksi sebenarnya perlu dipahami secara tepat. Messi tidak lolos sepenuhnya. Ia tetap dihukum. Tetapi hukuman tersebut tidak berupa larangan bermain. Dan keputusan inilah yang membuat namanya kembali menjadi perbincangan. Bagi Messi, situasi tersebut tentu bukan sesuatu yang ideal. Selama kariernya, pemain berusia 39 tahun tersebut lebih dikenal karena kemampuan sepak bolanya daripada keterlibatan dalam insiden fisik. Namun, pertandingan sepak bola terkadang menghadirkan situasi yang sangat emosional. Ketika pemain mendapatkan kontak keras atau merasa diprovokasi, reaksi spontan bisa terjadi. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, tensi memang semakin tinggi menjelang akhir pertandingan. Skor 2-2 membuat kedua tim masih berusaha mendapatkan peluang terakhir untuk memenangkan pertandingan. Setiap duel menjadi penting, dan setiap keputusan pemain bisa memicu reaksi dari lawan. Dalam kondisi seperti itu, emosi pemain dapat dengan mudah meningkat. Messi sendiri sebelumnya mengalami kontak dengan Sullivan. Setelah situasi tersebut, keduanya terlibat perselisihan dan Messi terlihat melakukan tindakan yang kemudian dinilai melanggar aturan MLS. Yang menarik, insiden tersebut bukan satu-satunya kontroversi dalam pertandingan. Dua pemain juga mendapatkan kartu merah dalam keributan yang terjadi di masa tambahan waktu. Yannick Bright dari Inter Miami dan Kevin Sullivan dari Philadelphia Union diusir dari lapangan. Namun, keputusan terhadap Kevin Sullivan kemudian dibatalkan
setelah Independent Review Panel menerima banding Philadelphia Union. Situasi tersebut menunjukkan betapa panasnya pertandingan. Pertandingan yang awalnya berlangsung sebagai persaingan antara dua tim, akhirnya berubah menjadi duel penuh emosi menjelang peluit panjang. Bagi Inter Miami, hasil imbang 2-2 juga terasa kurang memuaskan. Tim yang memiliki Messi tentu selalu memiliki ekspektasi tinggi. Setiap pertandingan diharapkan menghasilkan kemenangan. Namun, Philadelphia Union mampu memberikan perlawanan keras dan berhasil membuat Inter Miami kehilangan 2 poin penting. Messi sendiri tetap memberikan kontribusi besar dalam pertandingan tersebut. Ia mencetak gol dan memberikan assist, sehingga perannya tetap sangat penting bagi Inter Miami. Gol tersebut juga menjadi momen emosional karena merupakan gol pertama Messi setelah meninggalnya ayahnya, Jorge Messi. Namun, kontribusi di lapangan akhirnya tertutup oleh kontroversi setelah pertandingan. Perhatian publik justru beralih kepada insiden dengan Sullivan. Inilah salah satu konsekuensi menjadi pemain dengan status sebesar Messi. Setiap gerakan yang dilakukan akan mendapatkan perhatian luar biasa. Jika pemain biasa melakukan tindakan serupa, mungkin pemberitaan tidak akan sebesar ini. Tetapi, ketika Lionel Messi terlibat, kamera dan media akan langsung menyorot setiap detail. Rekaman pertandingan kemudian menyebar luas. Para penggemar memperdebatkan apakah tindakan Messi layak mendapatkan hukuman lebih berat atau tidak. Sebagian menganggap kontak tersebut sebagai reaksi spontan setelah dirinya menerima kontak dari Sullivan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pemain tetap harus mampu mengendalikan emosi, terlepas dari siapa yang lebih dulu melakukan kontak. Perdebatan seperti ini memang selalu muncul dalam sepak bola. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah denda sudah menjadi hukuman yang cukup? MLS tampaknya menilai bahwa hukuman finansial sudah memadai untuk pelanggaran tersebut. Tidak ada larangan bermain. Tidak ada tambahan skorsing. Messi tetap tersedia untuk pertandingan berikutnya bersama Inter Miami. Hal ini tentu menjadi kabar positif bagi Inter Miami. Kehadiran Messi sangat penting bagi tim. Ia bukan hanya pemain yang mampu mencetak gol, tetapi juga menjadi pusat kreativitas serangan. Ketika Messi berada di lapangan, Inter Miami memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dari situasi yang tampaknya sulit. Karena itu, kehilangan Messi akibat skorsing tentu akan menjadi pukulan besar. Dari sisi olahraga, keputusan MLS memberikan keuntungan bagi Inter Miami. Namun, dari sisi disiplin, hukuman tersebut tetap menjadi pengingat bagi Messi bahwa dirinya tidak kebal terhadap aturan liga. MLS tetap melakukan investigasi dan menjatuhkan sanksi setelah pertandingan. Hal ini penting karena menunjukkan bahwa tindakan yang tidak mendapatkan kartu di lapangan masih dapat diperiksa setelah pertandingan. Teknologi dan rekaman video membuat setiap insiden dapat dievaluasi kembali. Wasit mungkin tidak melihat sebuah tindakan secara langsung, tetapi komite disiplin dapat melihat rekaman dari berbagai sudut. Jika kemudian ditemukan pelanggaran terhadap peraturan, pemain tetap bisa dikenai sanksi. Itulah yang terjadi kepada Messi. Pada saat pertandingan berlangsung, ia tidak mendapatkan kartu. Tetapi setelah evaluasi, MLS tetap menjatuhkan denda. Jadi, pernyataan bahwa Messi lolos harus dipahami dalam konteks larangan bermain. Ia lolos dari skorsing, tetapi tidak lolos dari hukuman. Hal tersebut juga menjadi bagian menarik dari kasus ini. Jika dibandingkan dengan sejumlah kasus lain dalam sepak bola, tindakan terhadap kepala atau leher lawan dapat menghasilkan hukuman yang berbeda-beda tergantung konteks, intensitas, dan aturan kompetisi. MLS tampaknya mempertimbangkan situasi keseluruhan sebelum menentukan hukuman. Tidak diketahui berapa besar denda yang harus dibayar Messi karena MLS tidak mengungkapkan nominalnya. Namun yang jelas, hukuman tersebut tercatat sebagai tindakan disipliner terhadap pemain Inter Miami. Bagi Messi, mungkin ini bukan masalah terbesar dalam perjalanan karirnya. Tetapi secara reputasi, insiden ini kembali menunjukkan bahwa bahkan pemain dengan pengalaman dan status sebesar dirinya tetap bisa kehilangan kendali dalam pertandingan yang sangat panas. Messi selama bertahun-tahun dikenal sebagai pemain yang relatif tenang dibandingkan banyak bintang lainnya.
Ia lebih sering berbicara melalui permainan. Ia tidak dikenal sebagai pemain yang sering terlibat keributan. Namun, sepak bola modern memiliki tekanan yang luar biasa. Pemain terus-menerus mendapatkan provokasi. Mereka menghadapi duel fisik. Mereka juga harus berhadapan dengan keputusan wasit yang terkadang kontroversial. Dalam situasi seperti itu, emosi dapat muncul kapan saja. Bagi Messi, kejadian ini seharusnya menjadi pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Inter Miami masih membutuhkan dirinya. Musim masih berlangsung. Dan target klub tentu jauh lebih besar daripada sekadar menyelesaikan satu pertandingan. Inter Miami ingin terus bersaing di papan atas dan mengejar trofi. Untuk mencapai target tersebut, Messi harus tetap berada di lapangan. Karena itu, menghindari kartu dan hukuman tambahan akan menjadi sangat penting. Satu tindakan spontan dapat membuat seorang pemain kehilangan pertandingan penting. Dalam kasus terbaru ini, Messi beruntung karena MLS hanya menjatuhkan denda. Namun, situasi yang berbeda di masa depan bisa menghasilkan konsekuensi yang lebih berat. Terlebih lagi, aturan mengenai kontak terhadap kepala, leher, dan wajah pemain lawan menjadi perhatian serius dalam sepak bola. Pemain harus berhati-hati ketika terlibat dalam konflik. Sedikit gerakan dapat ditafsirkan sebagai tindakan agresif. Dan ketika rekaman video tersedia, tindakan tersebut dapat diperiksa ulang. Sementara itu, Quinn Sullivan juga menjadi bagian penting dari cerita ini. Pemain Philadelphia Union tersebut terlibat langsung dalam insiden dengan Messi. Namun, Sullivan sendiri juga sempat mendapatkan kartu merah karena keributan di akhir pertandingan. Setelah itu, hukuman terhadap dirinya dibatalkan melalui proses banding. Situasi ini menunjukkan bahwa MLS tidak hanya melihat nama besar pemain. Setiap insiden dapat diperiksa melalui mekanisme disiplin dan banding. Messi mendapatkan denda. Ian Frey juga mendapatkan denda. Sementara kartu merah Kevin Sullivan dibatalkan setelah proses peninjauan. Semua keputusan tersebut menunjukkan bahwa insiden tersebut memang cukup kompleks. Dari sisi Inter Miami, fokus sekarang seharusnya kembali kepada sepak bola. Hasil imbang 2-2 harus segera dilupakan. Messi tetap menjadi pemain penting dan klub harus mempersiapkan pertandingan berikutnya. Bagi para penggemar, insiden ini tentu menjadi bahan perdebatan. Namun, satu hal yang harus dipahami adalah bahwa Messi tidak mendapatkan larangan bermain dalam kasus terbaru tersebut. Ia tetap dapat membela Inter Miami. Hukuman yang diberikan berupa denda dengan nominal yang tidak diumumkan. Jadi, judul "Masih lolos dari sanksi larangan bermain" memang menggambarkan fakta bahwa Messi tidak terkena skorsing. Tetapi bukan berarti ia bebas dari hukuman. Kasus ini juga mengingatkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang kemampuan teknis. Mentalitas dan pengendalian emosi menjadi bagian yang sangat penting. Pemain sehebat apapun tetap harus mampu menjaga sikap. Apalagi bagi seorang pemain seperti Messi yang selalu berada di bawah sorotan. Setiap tindakan akan dianalisis. Setiap gerakan akan direkam. Dan setiap kontroversi dapat menjadi berita utama di seluruh dunia. Pada akhirnya, Messi memang mendapatkan hukuman. Tetapi hukuman tersebut tidak membuatnya absen. Ia masih bisa bermain, ia masih bisa mencetak gol, dan ia masih menjadi pemain utama Inter Miami. Kini tantangan bagi Messi adalah menjawab kontroversi tersebut dengan penampilan di lapangan. Tidak ada cara yang lebih baik bagi seorang pesepak bola untuk merespons kritik, selain kembali bermain dan membantu tim meraih kemenangan. Pertandingan berikutnya akan menjadi kesempatan bagi Messi untuk menunjukkan bahwa kontroversi tersebut tidak mengganggu fokusnya. Sementara bagi Inter Miami, mereka harus memastikan bahwa kejadian tersebut tidak mengganggu konsentrasi tim. Karena target mereka masih panjang. Musim belum berakhir. Dan perjalanan menuju trofi masih membutuhkan konsistensi. Satu hal yang pasti, insiden Messi dengan Quinn Sullivan telah menambah warna dalam perjalanan MLS musim ini. Dari sebuah pertandingan sengit yang berakhir 2-2, muncul kontroversi yang melibatkan salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Messi tidak mendapatkan kartu merah.
ia juga tidak mendapatkan larangan bermain. Tetapi MLS tetap menjatuhkan denda karena tindakannya dianggap melanggar aturan mengenai kontak terhadap kepala, wajah, atau leher lawan. Jadi, apakah Messi benar-benar lolos? Jawabannya, lolos dari skorsing, tetapi tidak lolos dari hukuman. Dan kini, semua mata kembali tertuju kepada Lionel Messi. Bukan hanya karena insiden tersebut, tetapi juga karena apa yang akan dilakukannya setelah kontroversi ini. Akankah Messi menjawabnya dengan gol? Akankah Inter Miami bangkit dan kembali meraih kemenangan? Atau justru insiden ini akan menjadi awal dari persaingan baru yang lebih panas di MLS? Jawabannya akan terlihat di pertandingan-pertandingan berikutnya.